bernegara. Diskusi menjadi penting karena kita semua dapat memahami Islam secara lebih komprehensif, bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga Islam itu sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan bernegara. Nah, sudah tidak sabar lagi untuk menyimak tentunya. Sebelum pemaparan dari narasumber, terlebih dahulu kita akan mendengar pengantar dari Bapak Kasubdit BPKI PKK, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu dengan segala keadaan dan situasinya. Eh, Pada Ramadan kali ini, ya sebagaimana pada Ramadan, kalau di Ramadan sebelumnya kita ngaji tentang fikih bi'ah atau fikih lingkungan. Dan di Ramadan sekarang ini kita ngaji tentang fikih siasa atau fikih politik. Secara harfiah fikih itu kan memahami, mengetahui atau paham ya, mengerti. Jadi kita paham tentang politik tapi kemudian apa kewajiban kita untuk melayani ke sini misalnya itu mungkin kita juga pernah membahas itu gitu ya dalam waktu itu sama Kiai Imam Nahei gitu tentang ya hukum melayani gitu secara syariat, hukum pelayanan publik secara menurut tinjauan syariat gitu itu kan pernah kita bahas juga. Nah, di sini mungkin secara lebih umum kita akan membahas tentang hubungan negara dan agama dan negara. Menarik karena eh, di, di Kompas, di harian Kompas itu setiap hari itu ada kolomnya Bapak Profesor Nasaruddin Umar gitu ya. Ada kolom yang tiap hari terbit, nggak tahu hanya di bulan Ramadan atau mungkin di bulan-bulan lainnya. Eh, Dulu di tahun 2025 juga pernah pernah membuat opini di Kompas, judulnya itu definisi di seputar agama gitu ya. Itu tulisan yang paling banyak pertanyaannya. Saya mencatat mungkin ada 12 atau 13 pertanyaan itu apa itu agama, siapa yang berhak untuk mendefinisikan agama dan seterusnya gitu. Terus bagaimana relasi antara agama dan negara, bagaimana negara memandang agama itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa ya memenuhi pikiran Prof Nasar gitu ya dan mungkin ya memancing kita semua untuk bertanya juga dan mencari jawabannya gitu. Nah itu penting nih makanya kalau teman-teman sempat ya kayaknya kalau baca kolom itu nggak perlu berlangganan gitu ya. Jadi bisa langsung baca itu pas kita buka kompas.id itu ada kolom Pak Menteri Agama. Kalau misalnya mau berlangganan itu gampang. Kalau teman-teman mau berlangganan gratis itu gampang. Jadi kirim opini ke Kompas, dimuat atau tidak dimuat itu salah satu hadiahnya itu berlangganan selama seminggu gitu. Itu jadi bisa membaca opini secara lengkap. Nah, saya selalu begitu gitu kalau langganan Kompas itu.
ngirim opini meskipun nggak dimuat. Nah, jadi kita akan membahas apa secara lebih umum mungkin ya di sini antara syariah wa siyasah gitu, bagaimana menerapkan fikih politik dalam relasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial. Nah, biar tidak berpanjang kata saya dan kemudian biar udah Hengki ini punya lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan dan ngaji kitab itu, ya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan amanah, mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pengantar yang sangat progresif dan menginspirasi dari Pak Kasubdit. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menyimak pemaparan dari narasumber dan terlebih dulu kami akan membacakan CV beliau. Bapak Hengki Ferdiansyah MA, beliau ini adalah Direktur Media di El Bukhari Institute dan juga sebagai redaktur di Islami.co. Pasti Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan Islami.co. Akses medianya biasa kita jadikan rujukan untuk materi-materi penyuluhan juga. Dan juga El Bukhari Institute silahkan bisa di-follow Instagramnya di @elbukhari Institute. Nah, sudah dipromokan, Pak. Beliau Terima saat kasih, Mbak. ini sedang persiapan studi di Belanda, sekaligus juga support studi istri beliau, dan beliau saat ini sedang menunggu LOE di Universitas Groningen. Gimana? Groningen atau Ya, Groningen? Ya, ya itu. kayak gitu. Nah, saya dikasih CV dalam bahasa Inggris, untung aja nggak bahasa Arab gundul. Nah, ini ada beberapa. Jadi beberapa pengalaman beliau itu sebagai konsultan, sebagai content manager dan editor, dan juga head of research and development di El Bukhari gitu. Nah, ada beberapa juga banyak sekali ini karya tulisnya. Karya tulis yang tercatat di sini publikasi book and book chapter ada 8 yang tertulis. Mungkin saya akan membacakan salah satunya, yaitu Ekoteologi in the Perspective of Makosid Theology. Dan ternyata ini itu diterbitkan oleh Ministry of Religious Affairs. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu sekolah beliau itu alumni Postgraduate School, Sekolah Pasca Sarjana Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. Jakarta atau Ciputat, Pak? Putat. Nah, ini dengan tesis pemikiran hukum Islam Jaser Auda yang akan kita bahas siang hari ini. Dan juga beliau S1-nya juga sama di Faculty of Islamic Studies di Rosat Islamiyah ya. Di Rosat Ya, Islamiyah di UIN Jakarta juga, UIN Jakarta, UIN Ciputat. Nah, beliau juga alumni dari LC. Nah, ini beliau punya gelar LC dari International Institute for Hadith Science di Darussunnah. Ya, Darussunnah. Jadi LC itu tidak hanya bisa didapat di Mesir, di Indonesia, di Tangsel itu juga bisa dapat gelar LC. lulusan lulusan Ciputat itu, Mbak. Ciputat, oke. Iya, LC lulusan Ciputat. Baik. Nah, ada juga beberapa publikasinya tadi, book and book chapter, ada jurnal artikelnya. Ini menarik sekali kalau kita baca bahwa beliau itu concern dan fokusnya pada Islamic Studies, kajian studi Islam dan juga ekstremisme, ekstremisme keagamaan, jihadisme. Nah, ini banyak sekali karya-karyanya. Modul and training materials. Nah, ini ada terkait, ini yang menarik ini adalah modul pelatihan media digital keberagaman. Ini akan relate dengan penyuluh dan penghulu milenial Gen Z
ada juga modul pengelolaan website dan media sosial keberagaman. Nah, ini juga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan kami share juga, boleh nggak Pak di-share modulnya? Iya, boleh, boleh. Boleh ya. Jadi Mm-mm. ada beberapa file modul yang nanti mungkin relate dan relevan yang bisa kita ambil dari modulnya nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 3 modul yang akan sangat bermanfaat untuk kita jadikan acuan, referensi untuk penyuluhan dan kinerja kita di kantor urusan agama. Nah, Research Grant, Project Dana Hibah Penelitian, ada dana hibah dari tingkat nasional sampai internasional yang sudah diakses beliau. Oke, selanjutnya adalah langsung saja kita persilahkan Bapak Hengki Ferdiansyah untuk memaparkan materinya. Waktunya 40 menit ya Pak. Monggo Ya, silahkan. Tafadol. saya izin share ya, Mbak. Kelihatan ya, Mbak? Kelihatan Pak? Aman. Oke, bentar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fatma, Kang Dedi, ada Pak Naif juga, ada Pak Syafaat, dan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih atas perkenalannya. Saya akan langsung masuk kepada pembahasan ini supaya menghemat waktunya, dan saya sangat senang bisa berbagi dalam forum yang sangat luar biasa ini. Ini kajian tiap mingguan ya Mbak, dan pesertanya selalu banyak. Saya beberapa kali mengikuti kajian ini, dan alhamdulillah setelah 63 kali ya baru diundang sama Pak Kasubdit, dan ini suatu kesempatan yang ya saya sangat sangat senang gitu. Nah, terkait materi, karena waktu itu Kang Dedi meminta terkait fikih siasah, ada banyak buku terkait fikih siasah ya, salah satunya yang terkenal ditulis oleh Ibnu Taimiyah, kemudian ada juga Abdul Wahab Khalaf, dan kemudian sekarang ada juga yang ditulis oleh Yasir Audah. Kenapa saya memilih karya ini? Karena karya ini sebetulnya adalah karya yang sangat reflektif gitu, ditulis dengan bahasa yang sangat ya, bahasa Arab yang sangat mudah ya dipahami bagi Bapak Ibu yang mungkin punya konsentrasi atau pernah belajar bahasa Arab. Menurut saya buku ini bahasa Arabnya sangat mudah untuk dipahami dan ditulis dengan cara menulis yang to the point, jadi tidak muter-muter, langsung ke persoalan masalah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek Jasir Auda itu siapa di internet ataupun di googling. Dia sebetulnya adalah orang Mesir, dan sekarang beliau mendirikan lembaga namanya Maqasid Institute. Jadi memang dia salah satu pengkaji hukum Islam, khususnya Maqasidus Syariah, yang cukup populer di beberapa tahun ini. Dan beliau sekarang, ya waktu itu saya ketika menulis tesis itu saya sempat wawancara langsung ya, berkomunikasi dengan beliau langsung, dan waktu itu beliau bilang lagi di Kanada, jadi dia mengajar di kampus namanya Waterloo University di Kanada. Kemudian kalau nggak salah sekarang dia membuat kampus terkait Maqasidus Syariah di Cape Town ya, Afrika Selatan, dan cukup sering untuk keliling ke Indonesia, Malaysia, memberi kuliah terkait Maqasidus Syariah. Terus terang ketika saya selesai menulis tesis sampai sekarang saya udah tidak berkomunikasi lagi dengan beliau, tapi kalau saya lihat di YouTube, kemudian di media sosialnya, beliau cukup beberapa kali datang ke Indonesia. Kalau nggak salah tahun kemarin itu mengisi di UIN Jember ya. Beliau mengisi di sana. Dan beberapa bukunya itu juga pernah diterbitkan oleh Mizan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi salah satu buku dari Jasir Auda yang terkenal itu judulnya Maqasidus Syariah ka Falsafatit Tasyri'.
Itu diterjemahkan oleh Mizan dengan judul Membumikan Hukum Islam ya kalau nggak salah. Tetapi sayangnya penerjemahannya jelek gitu, kurang baik lah, kurang bagus. Dan mungkin kalau Kang Deddy yang nerjemahin beda kali ya. Dan karena ketika membaca itu lebih susah membaca terjemahannya dibanding baca teks Arabnya langsung gitu, karena ada istilah-istilah teknis yang sebetulnya itu tidak perlu diterjemahkan, tapi ketika diterjemahkan itu menjadi rancu dan menjadi membingungkan gitu bagi pembaca gitu. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu lebih jelas terkait Jasar Auda, dia punya website namanya jasaraudah.net. Itu kebanyakan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Jadi rata-rata bukunya untuk dua bahasa itu mudah diakses, dan kemudian itu free gitu. Jadi nanti masuk aja ke jasaraudah.net, itu buku-buku beliau bisa kita download dan bisa kita baca di sana. Nah, terkait karya ini, sebetulnya ini adalah karya pengantar ya. Dan setelah menulis ini, dia menulis buku yang menurut saya itu karya mutakhir dia. Setelah itu dia belum menulis buku lagi. Pelengkapan dari kitab ini. Jadi ini kitab yang sangat tipis. Kemudian setelah itu dia nulis dengan sangat sistematis dan sangat bahasanya sangat akademik, nggak seperti ini. Judulnya Ad-Daulah Al-Madaniyah, ya Ad-Daulah Al-Madaniyah. Nah, Baina Syariah wa Siyasah, Asilah Limarhalati Ma Ba'da Taurah. Ini sebetulnya adalah respon terkait Arab Spring ya di Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2013. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu itu terjadi penggulingan pemerintah ya di beberapa negara Arab yang diawali dengan Tunisia, di mana waktu itu salah seorang ibu ya kalau nggak salah itu membakar diri, kemudian direkam di sosmed, dan kemudian akhirnya hal itu menggelinding gitu dari Tunisia, kemudian sampai ke Mesir, Suriah, dan seterusnya gitu. Dan waktu itu karena awal-awal melalui media sosial juga ya. Jadi proses penggulingan pemerintah di Timur Tengah pada tahun itu terjadi berdarah-darah gitu, dan banyak memakan korban jiwa. Nah, dalam hal ini Yasser Auda ini kalau secara politik sebetulnya dia ada ikhwaninya juga, jadi ada ikhwanul muslimin. Jadi kalau pandangan politiknya ya mungkin hampir ya sama ya dengan pandangan ikhwanul muslimin, terutama Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi waktu itu ketika saya konfirmasi apakah dia seorang ikhwani, ya dia bilang enggak gitu. Tapi ada beberapa bagian dari pemikiran tokoh-tokoh ikhwan yang mungkin dia lebih cocok, terutama terkait masalah isu penggulingan pemerintah. Jadi kalau kita baca buku-buku Sunni rata-rata itu kan menggulingkan pemerintah itu kan nggak boleh ya. Menggulingkan pemerintah selama kalau kita kan doktrinnya itu kalau kita belajar di pesantren dan segala macam itu kan selama pemimpinnya itu masih sholat gitu ya, itu kan tidak boleh digugat gitu. Selama dia masih membolehkan sholat, masih walaupun maksiat dan seterusnya itu nggak masalah. Nah, Yasser Auda ini posisinya beda gitu. Makanya ketika terjadi penggulingan pemerintah, terjadi kudeta terhadap pemerintah yang sah, itu kan para ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak gitu. Nah, rata-rata kalau kita lihat zaman-zaman itu ulama-ulama yang cukup dikenal itu mengatakan ya lebih baik pemimpinnya walaupun keras segala macam ya nggak masalah, kita lebih baik mempertahankan itu ketimbang menggugat itu. Nah, sementara Yasser Auda itu beda gitu, dengan dia hampir sama dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan seterusnya, mengatakan bahwasanya ya kalau pemimpin itu zalim ya harus digulingkan, kira-kira seperti itu. Dan bagi dia pergantian pemimpin secara paksa yaitu bagian dari
amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi itu juga bagian dari anjuran kira-kira. Dan itu banyak menjadi perdebatan lah di masa itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika revolusi itu terjadi, jadi dia itu menggunakan istilah al-istibdad. Al-istibdad itu berarti otoritarianisme gitu. Jadi eh, gambaran dari gambaran dari negara Arab pada zaman itu adalah sebelum revolusi yang menurut dia negara otoriter gitu. Negara yang sangat tidak demokratis gitu ya, di mana ya banyak orang mati, banyak orang meninggal karena perbedaan pendapat dan seterusnya. Jadi dia mengusulkan ketika revolusi terjadi itu mereka kan sempat mendiskusikan lagi kira-kira negara seperti apa nih yang terbaik untuk kita gitu. Nah, makanya Jasra Auda itu menggunakan istilah negara madani. Nah, kalau kita baca buku dia yang terakhir, Daulah Al-Madaniyah itu sebetulnya negara yang dia idealkan itu adalah seperti halnya Indonesia. Jadi negara yang berdiri di atas kesepakatan bersama di mana agama-agama itu berada di bawah kesepakatan bersama ini. Jadi itu negara yang dia sebut dengan negara negara ini menjadi bagian yang akan ya itu yang dia sebut sebagai negara madani. Jadi negara yang di mana seluruh agama itu posisinya berada nomor dua setelah di bawah kesepakatan bersama yang dibuat oleh eh, para aktor atau para tokoh yang mewakili agama itu. Jadi sebetulnya mirip kayak negara Pancasila, ya negara yang dia idealkan itu ya negara Pancasila, sepertinya hal Indonesia. Makanya setelah membaca itu saya udah nggak baca Jasar Audah lagi karena menurut saya ya berarti ulama kita ya sudah beres mendiskusikan ini. Ya ulama Indonesia kan tahun 50-an 60 udah clear itu soal negara Pancasila. Jadi dalam hal ini eh, di satu sisi ya ulama-ulama Indonesia lebih maju ya dalam pemikiran fikih politiknya dibanding Timur Tengah. Maksudnya maju dalam arti bukan hanya pemikiran ya, tapi berhasil mengadvokasi itu dalam level konteks negara gitu ya. Termasuk ya dulu kan kita ada perdebatan panjang di konstituante soal negara Islam dan seterusnya, dan itu kita udah selesai di tahun 50-an. Nah, tapi di Timur Tengah ini baru didiskusikan ya ketika Arab Spring itu, dan kemudian memang setelah itu secara faktanya ketika Husni Mubarak digulingkan yang menjabat ketika itu kan memang perwakilan Ikhwan ya Mursi pada waktu itu, dan uh, sayang dan itu cuman bertahan tidak lama. Mursi juga akhirnya juga di demo. Itu kira-kira konteks dari karya ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen baca karya ini jangan ditelan mentah-mentah, dia ada konteksnya, konteks terkait revolusi Mesir, karena bagaimanapun situasi Mesir dengan Indonesia itu berbeda. Jadi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang relasi agama dan negara, relasi syariah dan siasah dalam konteks revolusi pasca revolusi, dan tentu ini banyak hal yang relevan bagi kita ya, tema-temanya banyak yang relevan bagi kita. Misalkan di sini beliau membahas apakah syariat Islam dengan nasionalisme itu bertentangan, kemudian apakah hukum syari apa bedanya antara hukum dengan mabadi'us syariah atau fondasi dari syariat atau maqasidus syariah. Kemudian yang ketiga ini adalah apakah setiap politik atau sistem politik yang dilakukan oleh Rasulullah itu wajib kita ikuti gitu. Jadi ini kalau Bapak Ibu belajar hadis, ini salah satu pembahasan yang menarik di mana tidak semua dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengandung unsur tasyri'i yang artinya memiliki implikasi hukum. Jadi nggak semua. Jadi ada hal-hal yang
dilakukan Nabi itu perlu kita kontekstualisasikan gitu ya. Kemudian tentang mana yang didahulukan atau fikih aulawiyah ya, fikih prioritas. Jadi ketika kita membaca hukum, melihat syariat itu tentu ada yang diprioritaskan dengan dalam melihat kebaikan itu kan pasti tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Ada kebaikan-kebaikan yang perlu diprioritaskan. Misalkan dulu guru saya Kiai Ali Mustafa Yaakob itu bikin fatwa yang sangat geger. Beliau mengatakan ya haji 2 kali itu haji pengabdi setan gitu. Beliau fatwanya bikin fatwa seperti itu karena beliau resah dengan orang yang naik haji 2 kali, sementara di sekitarnya itu masih banyak orang miskin gitu, berumroh berkali-kali tapi masih banyak orang miskin, dan menurut beliau yang membantu orang miskin itu lebih banyak dibanding kita naik haji 2 kali, apalagi umroh berkali-kali. Makanya gagasan beliau ini sangat dibenci, terutama sama travel umroh ya, travel umroh dan haji, karena dianggap menghalangi orang naik haji dan seterusnya. Nah, padahal kalau dilihat dari sisi syariat itu memang ada. Kalau yang mau lengkap ini sebetulnya Yusuf Al-Qardawi menulis Al-Fiqhu Al-Awwaliyat. Jadi eh, ada tingkatan-tingkatan gitu di dalam kebaikan. Jadi kita harus memilih mana yang lebih utama dibanding yang utama gitu. Kemudian eh, ya apakah syariat itu bisa kita simpulkan buat hukum gitu bisa dengan rasionalitas atau enggak, karena ada yang mengatakan ya, terutama kelompok-kelompok ekstrim, bahwasanya la hukma ilallah. Jadi hukum itu ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada peran bagi rasionalitas kita untuk membuat hukum. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kemudian juga ya bagaimana relasinya antara agama dengan madani. Madani itu ya civilized ya, ya dengan society. Jadi relasi agama dengan masyarakat itu seperti apa. Nah, itu beberapa tema yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ini cukup waktunya karena ini ada 2 kali pertemuan. Oke, kemudian ini saya langsung ke pengantarnya. Ya, jadi kalau di pengantar ini memang salah satu kegelisahannya kenapa negara-negara yang mungkin dicitrakan sebagai negara-negara Islam gitu ya, negara-negara yang Islam, tetapi masalah darah itu nggak ada harganya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat baca berita-berita zaman itu ketika revolusi Mesir itu kan banyak orang meninggal ya. Bahkan kata teman saya yang memang lagi sekolah di sana, yaitu mayat itu bergelimpangan di sana karena saking banyaknya orang yang meninggal. Nah, padahal kalau kita baca hukum Islam, itu kan hifdzun nafas itu bagian utama di dalam Islam. Nah, ini menjadi pertanyaan, negara yang katanya Islam, negara Arab, tapi kok nggak ada harga dirinya, nggak ada harga nyawa di sana gitu. Makanya itu yang menjadi kegelisahan dari Yasser Audah. Padahal menurut dia salah satu prinsip atau tujuan dari bernegara itu adalah menerapkan keadilan gitu, menerapkan keadilan. Dan menurut beliau, ya kezoliman itu ada kalau ada seorang pemimpin yang melakukan kezoliman, kezoliman itu berarti melakukan ketidakadilan, maka ya itu harus dihentikan gitu. Nggak bisa dilanjutkan. Nah, kenapa seperti itu gagasannya? Karena di sini dia menariknya mengutip Ibnu Khaldun bahwa kezoliman itu pada akhirnya akan menghancurkan peradaban. Jadi nggak ada sistem politik di dunia ini, peradaban di dunia ini yang bertahan lama kalau dijalankan dengan ketidakadilan. Kalau kita baca sejarah sebelum abad 20, itu kan kalau Bapak Ibu baca sejarah dunia kan nggak ada yang bertahan lama ya. Perang, perpecahan, dan seterusnya. Makanya Ibnu Khaldun itu salah satu tokoh yang dikenal ya karena dia di dalam Muqaddimah itu menulis tentang ya memprediksi lah bahwasanya
sebuah peradaban itu bisa maju dan bisa turunnya itu kenapa gitu. Dan rata-rata menurut Ibnu Khaldun dia itu sebuah peradaban itu biasanya hanya bertahan dalam waktu ya hanya rentangan puluhan tahun. Kalau nggak salah 40 tahunan ya. Biasanya sebuah peradaban ya umurnya paling lama segitu, masa kejayaannya ya. Tetapi ketika setelah 40 tahun ya biasanya mereka akan surut gitu. Ya kita bisa lihat ya di Indonesia misalkan organisasi ataupun apapun itu kan ya lahiriahnya seperti itu. Jadi ada masa jayanya di mana masa kejayaannya itu tidak bertahan lama. Jadi Ibnu Khaldun menganalisis kenapa sebuah peradaban bisa maju dan kenapa bisa turun. Nah, dia menulis itu supaya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa kezaliman itu ujungnya nanti adalah penghancuran peradaban. Jadi kalau ada orang yang mengambil harta orang secara paksa itu zalim, kemudian eh, mengambil dari hak-haknya manusia itu zalim. Jadi kalau ada misalkan negara yang suka ngambil hak orang lain, kemudian merampas hak orang lain, maka ujungnya nanti kata Ibnu Khaldun itu adalah Aidun alat daulah. Jadi nanti negara itu akan berujung kepada kehancuran. Jadi peradaban di negara itu nggak maju. Nah, peradaban itu kata Ibnu Khaldun huwa maddatu hal idhadihi al amal min ahliya. Jadi tanda negara yang mau hancur itu adalah negara yang dimana peradaban tidak akan tumbuh di situ dan esensi dari peradaban itu adalah penduduknya itu kehilangan harapan gitu untuk tinggal di sana. Jadi kalau misalkan kita lihat sebuah negara dan kemudian masyarakatnya itu merasa tidak puas gitu ya. Jadi kalau punya ya ini kan lagi rame nih kasus ya. Kalau dia ngerasa negara itu misalkan anaknya udah nggak ada harapan tumbuh di situ, kemudian ini apa-apa susah dan segala macam dan itu dirasakan oleh mayoritas penduduknya, bukan satu-satu ya. Ya itu berarti tunggu nasibnya aja sebentar lagi ya itu pasti akan hilang dan itu yang terjadi di Mesir, di Tunisia karena itu sudah cukup lama kekuasaan otoritarianisme itu berkuasa sehingga ya orang-orang juga mulai menjadi frustasi dan kemudian akhirnya melakukan perlawanan terhadap negara dan itu sudah dikatakan Ibnu Khaldun dari sejak awal makanya Ibnu Khaldun itu disebut sebagai salah satu tokoh perintis ya ilmu sosiologi di dalam Islam karena karya-karya dia itu memberikan analisis yang sangat dalam terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Nah, karena itu di sini dikatakan wa'lam anna hadhihi hiya hikmah al-maqsudah li syariah fi tahrimiz zalim zulum. Jadi dari konteks inilah kenapa di dalam Islam itu di diharamkan kezaliman. Kenapa kezaliman diharamkan? Ya karena tadi bisa menghancurkan peradaban, kemudian di sini juga bisa menghancurkan manusia, ya, mengurangi jumlah manusia, mempunahkan manusia. Bapak Ibu kalau baca sejarah-sejarah perang itu kan berapa banyak manusia yang mati gitu, berapa banyak orang yang meninggal gitu. Dan bahkan lebih dahsyat dari bencana alam. Jadi kalau kita baca misalkan sejarah Jerman masanya Nazi itu berapa banyak orang-orang yang dibunuh misalkan, kemudian ya misalkan Jepang kan juga banyak menjajah termasuk Cina juga dijajah sama Jepang dan itu banyak orang yang dibunuh. Jadi ketika ada pimpinan seperti itu maka ya peradaban tidak akan bisa tumbuh dan bahkan bisa hancur gitu. Makanya di dalam Islam kenapa kezaliman itu diharamkan ya salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan peradaban gitu. Menjaga kelangsungan peradaban. Jadi itu salah satu filosofi kenapa kita kalau ada orang yang zalim itu kita harus hentikan. Karena kalau dibiarkan ya lama-lama itu akan menjadi merusak untuk kita semua. Dan bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah di sini dan ini salah satu kutipan
dari Ibnu Taimiyah yang sangat kontroversi, tetapi sering dikutip terkait kalau kita lihat ada negara yang negara non-Islam gitu ya, negara non-Muslim, tetapi keadilan di situ diterapkan. Itu lebih baik mana dibanding negara Muslim, tetapi tidak adil. Jadi kita lebih baik punya pemimpin yang non-Muslim tapi adil, atau pimpinan yang Muslim tapi nggak adil. Nah, ini menjadi perdebatan Bapak Ibu. Kalau bisa kan Muslim dan adil idealnya kan seperti itu. Tapi kalau ada situasi dilematis, itu lebih baik mana? Dan ini dalam konteks Ibnu Taimiyah ingin menegaskan bahwa kenapa keadilan itu menjadi prasyarat penting dalam sistem pemerintahan gitu, bukan semata-mata agama. Ya, keadilan itu kan juga anjuran dari agama, maksudnya formalitas agama gitu ya. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengatakan wa umurun nas tastaqimu fid dunya ma'al adl alladzi fihi al-ishtirak fi anwa'il ism aktar mimma tastaqimu ma'al zulum fil hukum wa illam tasyarik fil ismin. Nah, kemudian ya jadi sistem urusan-urusan manusia yang terkait dengan urusan dunia yang di mana keadilan itu ada, walaupun di situ terdapat ada dosa dan seterusnya, itu di satu sisi lebih banyak ya ketimbang kezaliman. Maksudnya adalah apa namanya ya di sini dikatakan bahwa Allah itu selalu bersama negara-negara yang adil sekalipun dipimpin oleh orang yang kafir. Jadi bukan dalam konteks negara yang zalim sekalipun dipimpin oleh orang yang muslim. Jadi bahkan dikatakan juga bahwasanya dunia itu lebih langgeng dengan keadilan dan kekufuran ketimbang kezaliman dan keislaman. Jadi maksudnya sistem keduniawian, ini kan kita lagi ngomong dunia ya, dunia ataupun sebuah tatanan negara, itu akan bisa bertahan lama dengan sistem, dengan pemimpin yang menerapkan keadilan, ketimbang pemimpin yang Islam, tetapi dia tidak adil. Gitu. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW mengatakan, laisa zambun asro'a ukubatan minal bagi waqati antirrahim. Jadi tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya. Ini hukumannya maksudnya adalah hukuman di dunia selain dari pemberontakan dan memutuskan tali silaturahim. Jadi sekalipun di sini dijelaskan sama Jasir Auda, sekalipun dosa-dosa dari pemberontakan itu bisa dimaafkan di akhirat, sekalipun dosa dari silaturahim itu bisa dimaafkan di akhirat, tetapi efek duniawinya itu lebih cepat terasa ketimbang dosa-dosa yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan melakukan ketidakadilan, sekalipun nanti di akhirat kalau kita bertobat itu bisa dimaafkan, tetapi dampak dari dosa yang kita lakukan, ketidakadilan itu lebih cepat terasa di dunia. Makanya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya kalau disuruh milih ya negara yang adil yaitu bisa bertahan lebih lama sekalipun dipimpin oleh orang yang kafir ya. Makanya salah satu dari pernyataan Muhammad Abduh yang sangat terkenal ketika beliau berkunjung ke barat, beliau mengatakan, ya saya melihat Islam di sini tapi tidak melihat Muslim. Ya sebaliknya ketika saya di Timur Tengah saya ngelihat Muslim tapi nggak ngelihat Islam. Jadi keadilan itu sebetulnya adalah nilai yang sangat penting di dalam Islam, tetapi sayangnya itu dilupakan oleh banyak
pemimpin, terutama sekalipun pemimpinnya itu beragama Islam. Dan bahkan eh, pemimpin-pemimpin yang non-Muslim itu justru mereka lebih kuat untuk menerapkan keadilan. Makanya dulu Jasar Audah itu pernah terlibat dalam satu survei, saya lupa nama lembaganya, itu mereka melakukan survei di negara-negara dunia, tapi menggunakan parameter-parameter maqasidus syariah ya. Jadi kayak nilai keadilan, nilai kesetaraan, dan seterusnya. Maka yang ditemukan yang paling tinggi persentase keadilan dirasakan oleh masyarakat itu adalah memang negara-negara di Barat, negara-negara non-Muslim, ketimbang negara-negara mayoritas Muslim, di mana orang di situ merasa aman dan seterusnya. Makanya eh, Imam Abu Hanifah itu mengatakan Darul Kufri wa Darul Islam itu bukan terkait siapa yang memimpin, bukan berarti bahwa negara yang dipimpin oleh orang Islam atau hukum Islam diserapkan di situ, tapi Darul Islam adalah negara yang bisa menjamin keamanan pemeluknya. Makanya Ibnu Taimiyah Abu Hanifah seperti itu definisi. Jadi negara Islam bukan negara yang dipimpin oleh pemimpin ataupun hukumnya menerapkan hukum Islam, tapi adalah negara yang di mana keamanan itu dijamin. Jadi keselamatan orang dijamin, orang mau ibadah aman dan seterusnya. Tinggal berapa menit lagi, Mbak Fatma? 5 menit lagi, Pak. Oke, nah kemudian di sini beliau juga menyatakan bahwa jadi tadi ya keadilan itu harus dihentikan dan pewujudan dari keadilan itu menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga kalau ada orang yang melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, entah dalam bentuk demonstrasi dan seterusnya, nah ketika mereka gugur dalam perlawanan itu, maka itu statusnya sama dengan orang yang syahid, orang yang melakukan jihad. Makanya di sini beliau memfatwakan orang-orang yang gugur di dalam demonstrasi itu maka mereka dapat dikatakan sebagai orang syahid. Ya, di sini ya famanzilatus syahadah. Jadi orang yang syahid. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di sini sayyidus syuhada Hamzah wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Jadi orang yang syahid itu salah satunya adalah orang yang mau berkata benar terhadap seorang pemimpin dan kemudian akibat dari melakukan itu maka mereka itu diasingkan, mereka itu dibunuh. Maka kalau Bapak Ibu baca sejarah para ulama, terutama Imam Mazahibul Arba'ah, itu rata-rata mereka adalah ulama-ulama yang terasingkan. Jadi jangan dibayangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu di masa hidupnya buku-buku mereka itu menjadi rujukan. Jadi bahkan mereka itu banyak yang pendapat-pendapatnya nggak mau bernegosiasi dengan pemerintah, akhirnya mereka diasingkan. Bukan berarti dekat dengan pemerintah itu adalah suatu keburukan, tapi maksudnya karena konteksnya waktu itu ya beliau mengkritik pemerintah-pemerintah yang zalim sehingga beliau banyak diasingkan bahkan dibunuh. Ada salah satu buku yang bagus ditulis oleh Farah Fauda dan ini salah satu pemikir yang kontroversi juga di Mesir dan buku ini pernah diterjemahkan oleh Kementerian Agama judulnya Al-Haqa'iq Al-Ghaibah. Jadi kebenaran yang hilang. Itu diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dulu bisa di-download gratis, saya nggak tahu sekarang. Di situ dia menjelaskan betapa banyak orang-orang atau ulama-ulama yang meninggal dalam masa kekhalifahan. Jadi karenanya dia termasuk orang yang dikafirkan di Mesir karena dia mengkritik itu. Jadi kekhalifahan yang dianggap banyak orang itu sebagai sistem yang Islami, tapi salah satu sisi lainnya adalah si buruknya adalah banyak orang-orang yang di situ meninggal, terutama tokoh-tokoh besar.
Salah satu yang saya ingat tuh Imam Al-Qurtubi, yaitu penulis tafsir yang sangat terkenal. Ya, ya saya kalau nggak salah, ini bisa jadi saya salah. Itu beliau meninggalnya dengan cara yang sangat tragis. Jadi rumahnya itu dilemparin batu, sehingga saking banyaknya batunya dia udah nggak bisa keluar dari situ, dan dia meninggal dalam kondisi seperti itu gitu. Dan sekarang karyanya sangat luar biasa dan kita baca gitu ya. Kemudian juga ada Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama Mesir yang sangat terkenal juga. Dan sekarang dia menulis soal Qawaidul Ahkam, fil Masalihil Anam, salah satu karya tentang maslahat yang sangat terkenal ya selama hidupnya hidup dalam pengasinan. Dan Imam Ahmad yang kita kenal ya salah satu pendiri mazhab juga, ya beliau kena mihnah ya, jadi kena persekusi gitu ya karena tidak mengakui sebuah ideologi yang diakui oleh negara. Dan sebetulnya ini bukan hanya para Fauda yang ngomong, kalau kita baca Imam Asyuyuti misalnya, Tarikh Khulafa gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu baca itu pusing sendiri itu karena istrinya dari awal sampai akhir itu ya tentang pembunuhan, tentang apa yang dilakukan oleh para khalifah. Jadi poinnya di sini adalah dalam sebuah sistem politik itu yang kita lihat mestinya adalah nilai-nilai keislaman itu bukan hanya serta-merta dari pemahaman terhadap terhadap Islam. Nah, dalam konteks Kementerian Agama, dalam Bapak Ibu bertugas, kalau kita baca tulisan-tulisannya Kiai Wahid itu sebetulnya misinya sama ya. Jadi Kiai Wahid itu kan dalam salah satu tulisan tentang Kementerian Agama, itu beliau mengatakan bahwasanya tujuan dari Kementerian Agama ini bukan untuk menerapkan, untuk dalam tanda kutip mengislamkan orang gitu, tetapi adalah menjaga umat-umat beragama itu supaya mereka beragama itu dengan damai dan tenang apapun agamanya. Nah, kenapa Kiai Wahid menulis ini? Karena di masa Belanda, jadi di masa Belanda Bapak Ibu, Islam itu sangat dipinggirkan. Jadi kalau anggaran untuk umat Protestan dan Nasrani bisa 1 juta, ya umat Islam paling 50.000 lah kira-kira seperti itu. Jadi sangat didiskriminasi gitu. Makanya Islam itu diawasi dan seterusnya. Nah, kemudian di masa Jepang, ketika Jepang menjadi penjajah, Jepang tahu kalau dulu umat Islam itu di nomor dua kan oleh Belanda. Makanya ketika Jepang hadir, itu yang dia bangun pertama kali adalah kantor urusan agama atau Sumubu itu. Dan Jepang sangat dekat dengan umat Islam gitu. Nah, makanya kalau kita baca sejarah Jepang ya banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam itu dekat dengan Jepang. Nah, ketika Indonesia merdeka, Kiai Wahid memastikan bahwa Kementerian Agama didirikan bukan untuk memilih satu agama di atas agama lain atau memprioritaskan umat Islam dibanding umat lain karena ada pengalaman traumatik ya di masa penjajahan, diskriminasi terhadap agama tertentu, tapi tujuannya adalah untuk ya menjaga supaya orang beragama ini menjadi tenang, menjadi damai dan menjadi tentram. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu pengantarnya, dan mudah-mudahan besok kita bisa lanjut ataupun kalau mau ada sesi pertanyaan juga boleh kita elaborasi. Dari saya itu dulu, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Eh, Silakan Mbak Fatma dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Hengki. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. 199 peserta masih standby dalam forum. Untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan dengan beberapa topik yang sudah disampaikan tadi terkait bagaimana komprehensif sekali soal kitab ini. Bagaimana sih konteks dari penulisan dari Jasir Audah ini terkait dengan ternyata baru baru saya paham juga Indonesia ternyata lebih progres daripada Timur Tengah sejak 1950 gitu. Di mana di Timur Tengah baru saja diperbincangkan karena kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Dan bagaimana juga dinamika pasca itu
pemerintahan yang berjalan, juga sistem negara yang berjalan dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia, dan juga bagaimana kita membahas apakah syariah dengan negara Islam itu apakah syariat dengan nasionalisme itu bertentangan, dan juga hubungan hukum dan makosid syariahnya seperti apa. Nah, sistem politik Rasul terkait dengan apakah semua yang dilakukan oleh Rasul terkait dengan negara dan sistem negara harus dijalankan semuanya, dan juga pembahasan terkait dengan keadilan pemerintahan negara, sebuah sistem negara dalam menjalankannya, juga bagaimana eksistensi negara ketika menjalankan sistem kenegaraan tidak dengan secara adil atau melakukan kezoliman-kezoliman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita bersama akan banyak sekali yang terbersit dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan atau juga bisa sharing juga. Ada beberapa ternyata yang ada di kolom chat dan juga ada sudah raise hand, hanya saja memang, oh, ini Bapak penyuluh dari Jabar sepertinya. Samsung SMA 52. Iya. Em, siapa namanya? Pak Pak, Hudori. ya Pak Udari dari Pak Hudori. Iya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak Hengki, kita akan terlebih dahulu untuk mempersilahkan Pak Hudori. Sepertinya perlu di-rename dulu ini Zoom-nya. Ya, Pak Hudori, silahkan kami jadikan co-host dulu supaya bisa open mic. Ya, silahkan Pak Hudori. Mau berbagi sharing atau mau memberikan pertanyaan kepada narasumber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Hengki dan Mbak Fatma. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan bacaan kita dengan kitab yang dikarang oleh Yasser Audah. Saya tadi mendengarkan kaitan dengan penjelasan kezaliman, keadilan, dan sebagainya lah. Nah, yang saya ingin tanyakan langsung saja, batasan zolim itu seperti apa? Ya, sehingga ini ternyata perlu diprotes atau misalkan ternyata ini sudah sangat parah gitu kan, kezaliman ini. Tadi disebutkan oleh Bang Hengki sendiri bahwa ternyata kan kalau kita lihat daripada 4 mazhab, ya salah satu pelopor dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada yang selamat ya dari pemerintahan saat itu atau dari khalifah saat itu. Ada yang dipenjara karena mungkin menolak jabatan, ada yang dituduh karena Syiah, ada juga tadi yang tidak mau nurut dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sampai batasannya seperti apa ketika dikatakan zolim? Apakah batasannya itu adalah memang ini karena sudah melanggar syariat atau memang karena melanggar dari hukukul insan gitu kan, atau hak-hak manusia? Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya sebetulnya mengkritisi pemerintahan yang dianggap zolim menurut Yasser Audah dalam kitabnya, atau mungkin setidaknya lah kalau dalam syari'inya seperti apa? Kalau kita kan lihat saat ini kerajaan Arab itu paling anti dengan demonstrasi, bahkan teman-teman mohon maaf salafiyun ya, para salafiyun itu mereka sangat betul-betul kalau ada orang yang protes atau bahasanya mungkin demo, itu pasti bakal dicap sebagai ikhwani gitu loh. Nah, kemudian sedangkan tadi ikhwani sendiri kan mereka yang dari dulu sampai sekarang gencar terkait dengan penerapan syariat Islam sendiri. Nah, sebetulnya kalau mau mengkritisi pemerintah itu harus dengan cara seperti apa? Ada nggak kira-kira di kitab itu gitu kan? Nah, kemudian yang terakhir nih, ini sebetulnya menjadi kegelisahan saya pribadi. Saya kan saat ini juga mau bagaimanapun bagian daripada pemerintah. Kadang-kadang kan kita juga mau mengomentari tapi takut gitu. Khawatir offset, nanti dipeluit sama Pak Kasubdit gitu kan. Ketika misalkan kita ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, apalagi saat ini kan MBG aja contoh, misalkan MBG ya itu kan jujur yang paling center gitu loh. Sedangkan Kementerian Agama juga sebetulnya juga harus mendukung program dari Presiden itu sendiri. Nah, bagaimana kita yang sebetulnya adalah orang, atau bagian daripada pemerintahan sendiri, apakah
apakah udahlah kita mah diem aja gitu cari aman atau kita justru membela mati-matian atau seperti apa? Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Fatma. Oke, baik. Pak Hudori dengan 3 pertanyaan, tetapi ini penjelasannya mungkin akan sangat panjang. Jadi mungkin akan dijawab dulu ya, karena banyak pertanyaan. Yang pertama, ini mewakili kegelisahan kita bersama sepertinya pertanyaan terakhir dari Pak Hudori. Nah, yang pertama itu terkait dengan batasan zolim. Nah, tadi memang disebutkan ya, kalau zolim itu sebenarnya esensinya adalah penduduk yang banyaknya penduduk yang kehilangan harapan. Nah, mekanismenya dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan yang zolim dalam tanda kutip itu bagaimana? Lalu batasan toleransinya itu kayak gimana? Apakah ada indikator-indikator misalnya yang bisa disampaikan terkait dengan pemerintahan yang harus kita bisa berikan kritik dan walaupun kita sebagai aparatur sipil negara misalnya. Nah, itu. Yang berikutnya adalah bagaimana teknis mekanismenya. Apakah disebutkan dalam kitab mekanisme dalam mengkritik satu pemerintahan itu seperti apa? Etikanya bagaimana? Dan yang terakhir itu terkait dengan aparatur sipil negara. Ketika kita ada dalam bagian pemerintahan, nah idealnya atau yang seharusnya kita lakukan itu seperti apa dalam mengkritik pemerintahan itu sendiri yang sebenarnya kita ada masuk di dalamnya. Mungkin itu Pak Hengki bisa disampaikan penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Dori. Bu Dori ini lebih alim dari saya nih, karena ini kakak kelas saya 2 tahun di Darussunnah. Eh, jadi memang keadilan itu kan memang sesuatu yang abstrak ya. Cuman memang sekarang kan teori filsafat, konsep keadilan itu kan sudah sangat berkembang gitu. Jadi sudah sangat bisa diukur. Jadi kalau gampangnya kalau dalam konsep maqasidus syariah ya ketidakadilan atau kezaliman itu adalah ketika prinsip-prinsip dari prinsip utama syariat itu diganggu, mulai dari hifdzul nafas, kemudian hifdzul mal, kemudian hifdzul nasal, dan seterusnya, hifdzul airid gitu ya, menjaga kehormatan, menjaga jiwa, menjaga harta. Secara definitif orang yang melakukan satu pembunuhan ya berarti dia melakukan kezaliman. Jadi pemimpin yang melakukan, ya ini saya rada takut juga nih ngomong. Jadi pemimpin yang melakukan, misalkan merampas satu hak orang, ya secara definitif ya dia melakukan telah tidak melakukan keadilan. Jadi orang yang pemimpin yang tidak menetapkan orang bersalah dihukum tidak bersalah, ya dia tidak adil. Nah, cuman pertanyaannya sejauh mana itu bisa ditolerir gitu kan? Sejauh mana bisa ditolerir. Jadi kalau pertanyaan soal adilnya, saya kira batasannya sangat jelas. Kalau dalam konteks Indonesia ya kita udah ada undang-undang dan secara umum ya orang yang melanggar itu, pemimpin yang melanggar itu ya berarti dia tidak adil. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, ya gimana caranya menghentikan itu? Nah, menghentikan itu kan bisa banyak tahapan ya. Makanya itu tadi kita penting untuk belajar fikih al-awaliyat itu. Jadi tahu tahapan-tahapannya. Ya kalau belajar maqasid syariah itu kan diukur banget ya. Mana yang mudarat, mana yang maslahat. Dalam konteks maslahat itu nanti ada teorinya lagi. Mana yang lebih maslahat, mana yang cuma maslahat aja, maslahatnya sedikit dan segala macam. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab fikih itu kan memang indikatornya sangat sangat subjektif ya, sangat subjektif. Dan kalau sekarang, makanya Jasa Audah itu kan mengembangkan satu konsep berpikir yang dia sebut dengan konsep berpikir sistemik gitu. Konsep berpikir integratif. Jadi melihat sesuatu itu tidak hanya tidak hanya patokan satu sisi, tetapi harus menggunakan banyak aspek. Makanya pendekatan yang dia gunakan dalam hukum itu bukan istinbat. Jadi kalau Bapak Ibu belajar hukum Islam itu kan ada yang disebut dengan istinbat. Istinbat itu kita menganalisa hukum, menyimpulkan sebuah hukum, itu hanya pakai satu dalil. Contoh yang gampang nih, Dor, poligami itu apa hukumnya tuh? Boleh, boleh. Nah, boleh. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan satu dalil kan.
itu pakai pendekatan istiqro. Jadi poligami boleh ya, karena satu dalil tadi apa ayatnya fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatsa dan seterusnya. Kalau cuman hanya merujuk itu, ya berarti kesimpulannya bisa jadi boleh. Nah, Yasser Audah itu bukan mengembangkan pendekatan istinbat, tapi menggunakan pendekatan istiqro. Istiqro ini salah satu cara berpikir yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi, tapi sayangnya cara berpikir Asy-Syatibi ini tidak berkembang di dalam dunia Islam karena Asy-Syatibi nggak punya murid. Jadi dia sanad keilmuannya terputus. Jadi Asy-Syatibi adalah orang yang nggak punya guru jelas dan juga nggak punya murid jelas. Jadi dia benar-benar pemikir yang independen. Jadi kalau saya ada orang mengatakan orang yang nggak belajar agama gurunya setan, ya itu bisa kebantah juga. Asy-Syatibi ya dia belajar dengan sangat mandiri. Jadi, walaupun ada gurunya, tetapi bukan kayak yang sangat saklek. Dia banyak beda dengan guru dan muridnya juga nggak ada gitu. Sehingga cara berpikir Asy-Syatibi itu nggak sampai gitu ya ke kita sekarang. Nah, Asy-Syatibi itu menggunakan pendekatan istiqro. Jadi menganalisis itu nggak hanya pakai satu parameter, jadi harus banyak hal. Jadi kalau melakukan istinbat hukum, itu nggak bisa cuma ayat tadi aja yang dikutip, tapi semua ayat yang berkaitan dengan keluarga, anak, dan seterusnya, maka itu dikumpulin, baru dirumuskan hukum. Nah, terkait keadilan juga seperti itu, kita harus ngelihat parameternya. Sekarang kan ada survei dan segala. Misalkan ya, kalau udah 180% masyarakat Indonesia mengatakan yang nggak puas dengan pemimpinnya segala macam, ya itu berarti sudah ada permasalahan. Kalau sekarang kan katanya masih 75% puas ya, jadi jangan di demo dulu dong. Nah, jadi parameter itu, jadi ngelihat sesuatu yang sangat banyak. Nah, apakah caranya hanya dengan menggunakan cara-cara revolusioner? Nah, ini bedanya Timur Tengah dengan Indonesia. Nah, sebetulnya Jasa Raudah menjelaskan caranya itu di buku Daulah Madaniyah. Jadi, pemberhentian pemimpin atau pengkritikan pemimpin itu harus dengan menggunakan cara-cara yang memang diakui legal dalam negara itu. Karena kalau tidak dengan cara-cara yang legal, maka kita mengubah kemungkaran dengan cara melahirkan kemungkaran yang baru. Itu kan ada kaidah fikihnya juga ya. Jadi jangan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, tapi kita melahirkan kemungkaran yang baru. Iya, iya. Nah, masalahnya adalah di Timur Tengah itu mereka nggak punya sistem seperti itu. Makanya Timur Tengah itu ketika ada masalah itu langsung selalu terjadi pertumpahan darah. Kalau Bapak Ibu baca sejarah Mesir misalnya, itu kan pergantian pemimpinnya selalu terjadi dengan pertumpahan darah kan. Mulai dari siapa dulu dok? Pemimpin pertamanya lupa saya. Anwar Sadat, siapa? Ya, Jamal Abdel Nasser ya. Jamal Hosni Mubarak, Nasir. kemudian Mursi, kemudian Mursi, sekarang Asisi. Sisi. Itu kan pertumpahan darah semua gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Mesir tidak punya kelompok tengah atau jalur-jalur untuk melakukan kritik. Sehingga kalau ada ketidakpuasan itu pasti langsung gitu. Jadi efeknya itu langsung mencuat gitu. Nah, ini beda dengan Indonesia. Kenapa Indonesia? Kalau ini saya belajar dari Gus Dur ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Indonesia kan juga mengalami hal yang sama kan. Dari sejak masa kerajaan, masa Belanda, pertumpahan darah, masa Jepang, pertumpahan darah, kemudian Indonesia merdeka, pertumpahan darah, Soekarno, ya kan? Soekarno kan naik karena pertumpahan darah, maksudnya ada perang kan sebelum masa Jepang, kemudian ada masa Belanda. Kemudian Soekarno jatuh, Soeharto juga banyak orang yang meninggal. Soeharto jatuh, banyak orang meninggal. Habibie jatuh, banyak orang yang meninggal. Nah, ketika Gus Dur, setelah Gus Dur ke atas itu nggak ada lagi ya orang meninggal dalam proses pergantian pemimpin itu udah mulai berkurang. Kita sekarang melakukan pergantian pemimpin ya orang yang meninggal karena pergantian pemimpin udah relatif berkurang. Nah, kenapa gitu? Karena Gus Dur mampu menahan dirinya, makanya dia bilang
salah satu yang terkenal kan apa namanya, tidak ada kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian. Nah, masalahnya yang terjadi di banyak negara adalah ketika pemimpinnya mempertahankan kekuasaan itu, pada rakyatnya udah nggak mau, nah itu pasti pertumpahan darah terjadi. Nah, Gus Dur ya dengan sangat luar biasa dia menahan ego itu, karena kalau Gus Dur mau waktu itu ya dia bisa lanjut. Ya, tapi kan kalau dia lanjut, pertumpahan darah pasti terjadi. Makanya Gus Dur itu nggak suka dengan orang yang demo prinsipnya. Jadi banyak cerita dari senior-senior dulu kalau mau demo, lapor ke Gus Dur itu pasti dimarahin, disuruh pulang. Makanya banyak yang waktu itu datang itu disuruh pulang. Nah, kenapa? Karena dalam Indonesia itu saluran-saluran demokratisnya itu ada. Makanya kita beruntung, kalau kata Gus Dur, Indonesia itu sebetulnya udah hancur dari dulu. Dari Gus Dur menggambarkan Indonesia itu seperti cermin retak. Ya, cermin retak yang nunggu pecahnya aja. Nah, tapi ini nggak pecah-pecah. Kenapa nggak pecah? Ya karena ada civil society, kelompok tengah. Kelompok tengah itu adalah penjembatan antara masyarakat dengan negara. Ada ormas, ada seterusnya. Nah, akan jadi masalah kalau kelompok tengah ini juga ke atas gitu. Jadi masyarakat bawah ini nggak ada saluran curhat. Jadi kalau dia mau curhat langsung ke negara, nah itu bahaya juga. Ya kayak di Mesir jadinya. Orang mau curhat nggak bisa. Nah di Indonesia itu bisa. Nah dalam konteks negara demokrasi yang berubah, maka menurut saya cara-cara kritiknya juga berubah gitu. Sekarang itu kan pemimpin nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan pemimpin itu ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan pemimpin itu kan susah. Nah kalau sekarang saluran-saluran itu ada, maka caranya adalah kalau kita melakukan kritik, maka ya kita gunakan dengan cara-cara yang demokratis itu. Dengan saluran-saluran yang ada itu. Saya tidak terlalu mengerti hukum tata negara, tapi misalnya persoalan ini kalau terkait dengan masalah keagamaan, misalnya karena Bapak Ibu ada di internal Kementerian Agama, ya maka gunakanlah saluran-saluran yang ada di Kementerian Agama. Nah, saya juga kurang sepakat misalnya kalau semuanya itu harus apa ya, diviralkan, padahal kita sendiri punya potensi, punya cara yang lebih bisa daripada itu, karena kan kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang nggak suka juga dikritik secara terbuka, tetapi kalau di ditemuin gitu kan, ngobrol secara baik-baik, ya itu bisa jadi dia lebih lebih senang gitu, maksudnya dia lebih mau menerima. Jadi dia kadang-kadang dia bukannya nggak suka dengan kritikan kita, tapi cara kita. Nah, makanya ketika Pak Harto itu mau turun kan, mungkin silakan dikoreksi nanti kalau ada yang tahu. Itu kan karena juga selain ada demonstrasi, ada tokoh-tokoh yang masuk, yang berdiskusi dengan Pak Harto ya. Salah satunya Nurkolis Majid dan Cak Nun ya, kalau nggak salah, saya lupa yang lain. Itu nemuin gitu supaya ngasih situasi seperti itu. Jadi menurut saya itu, jadi Jasa Raudah di Daulah Madaniyah itu menjelaskan jadi cara-cara yang legal. Jadi kalau mau menggulingkan pemerintah, mengganti pemerintah, ya jangan kayak gini lagi kata dia, jangan kayak revolusi ini lagi. Ya, tapi ya kita harus punya sistem pemilu. Nah, Indonesia kan semuanya sudah ada instrumen itu. Ada sistem pemilu, ada sistem ya DPR dan segala macam, dan itu yang dibayangkan sama Jasa Raudah. Makanya ketika saya membaca karya dia itu ya, ya saya bilang ya ini kayaknya Indonesia udah cukup maju gitu. Jadi dalam hal ini ya tokoh-tokoh kita cukup progresif, dan banyak ulama lah yang memuji undang-undang Indonesia itu. Selain Jasa Raudah juga Syekh Wabah Az-Zuhaili itu dalam salah satu bukunya beliau sangat mengapresiasi undang-undang terkait kebebasan beragama di Indonesia. Itu disebutkan salah satu contoh. Beliau punya kitab namanya, saya lupa, Al-Hurriyah. Pokoknya kalau diterjemahin ya kebebasan beragama dalam Islam. Nah, salah satu yang diapresiasi ya undang-undang di Indonesia terkait kebebasan beragama. Jadi singkatnya kita sudah punya instrumen, sudah punya hukum yang cukup detail ya, juga punya wadah, juga punya kelas menengah yang cukup banyak, maka gunakan saluran-saluran itu. Dan saya
ketemu dengan beberapa orang. Salah satu yang saya ingat adalah ada dulu namanya konsultan dari UNDP, beliau Sarbanov, orang Paris. Dia lama jadi konsultan di Afghanistan. Dia bilang ketika ngelihat anak-anak muda di sini bikin organisasi dan segala macam, dia bilang hal-hal kayak gini yang kita butuhkan di Timur Tengah gitu. Jadi ada anak-anak muda, kelompok-kelompok yang membuat gerakan di mana gerakan ini nanti bisa menjadi penjembatan antara masyarakat dengan negara. Supaya kalau ada protes itu masyarakat nggak langsung head to head dengan negara karena itu resikonya pasti pertumpahan darah. Mungkin itu Bu Dori, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana Pak Hudori? Kita lanjut dulu ya. Bagus, bagus, keren, keren, lanjut. Oke, jadi tiga pertanyaan ini sekaligus juga menjawab dua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Bolehkah penyuluh mengkritik pemerintah dan ukuran adil untuk pemerintah itu sampai batas mana? Nah, sudah terjawab tadi sekaligus juga dan masih ada Pak Kasubdit juga dalam forum ini. Sepertinya akan lebih menjelaskan detail lagi. Posisi ASN nih, bagaimana sih sebenarnya mekanisme kita sebagai ASN? Kan ada kritik kepada pemerintah atau ingin memberikan unek-unek kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang ada dan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan nurani kita. Nah, kami persilahkan Pak Kasubdit untuk open mic dan memberikan penjelasannya lebih detail lagi, Pak. Oke, terima kasih Fatma. Sebenarnya saya bukan mau menjelaskan ya, justru saya juga mau curhat ini sama kayak Bang Hudori ini. Oke, oke, monggo Eh, Pak. Iya, kalau di Kementerian Agama sebenarnya aman ya. Kita ada saluran ini ya, saluran buat mengkritik ke Menteri Agama itu ya lewat Bang Naib Adnan gitu misalnya tuh bisa. Langsung ke Pak Menteri. eh Ya, sebagai ASN kan, eh ya sebagaimana tadi dikatakan sama sama Hengki, sebenarnya kan kita tuh punya saluran-saluran resmi gitu ya. Kayak kalau dalam apa dari sisi tata kelola program atau kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keseharian sebagai aparatur sipil negara ya kita punya apa Inspektorat Jenderal misalnya kan itu misalnya ya itu yang contohnya yang biasa dilakukan sama yang pernah dilakukan sama beberapa kawan termasuk juga Mbak Jutra misalnya kan itu menggunakan saluran resmi Inspektorat sebagai sarana untuk ini ada yang salah nih ada yang keliru ada yang nggak benar misalnya. Kalau kita menggunakan sarana itu kita juga ada apa ya media pengaduan juga ada kan media pengaduan di apa di aplikasi di Kementerian Agama ada aplikasinya kemudian di seluruh ini juga seluruh apa eh, bagi ASN juga kan ada juga pengaduannya itu dari sisi pengaduan kemudian yang mungkin yang lebih ditanyakan sama Bang Hudor ini sama Kang Hudor ini mungkin secara itu kritik yang lebih ini ya, yang lebih substansial. Misalnya saya nggak suka program MBG gitu, apakah kemudian dibolehkan atau misalnya gimana kita bisa mengkritiknya seperti apa gitu, ataukah misalnya saya ingin mengkritik apa Menteri Agama karena misalnya ternyata mendukung peace of bond misalnya kan kayak gitu. Ini gimana caranya apakah kemudian itu akan apa mempengaruhi apa eh, posisi saya sebagai ASN atau sebagai pejabat misalnya gitu. Nah, mungkin kayaknya yang ditanyakan sama kamu Dora itu lebih ke sana gitu ya. Mungkin kayak hal-hal yang lebih substansial misalnya. Ya termasuk juga misalnya kenapa Menteri Agama misalnya dalam berbagai kesempatan itu belum pernah menyampaikan secara tegas tentang apa kebebasan beragama misalnya atau lebih 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 condong menggunakan diksi kerukunan
atau ya misalnya trilogi kerukunan jilid 2 misalnya dibanding menggunakan diksi kebebasan beragama sebagai diksi yang ditegaskan di konstitusi gitu. Iya, kayaknya mungkin titik-titik seperti itu. Dan tampaknya juga ya mungkin kita bisa menggunakan media tulis juga yang resmi karena Pak Menteri misalnya kan banyak juga menulis gitu. Kang Hudori bisa juga menulis tanggapan tuh di Kompas misalnya menanggapi opini Pak Menteri Agama terkait ekoteologi misalnya yang belum jelas wujudnya misalnya atau terkait dengan apa relasi antara agama dan negara gitu kan. Juga terkait hal-hal lainnya. Termasuk juga misalnya Perpres tentang kerukunan umat beragama itu kan eh, kita belum ada kabar yang jelas ini bagaimana bagaimana kelanjutannya atau bagaimana wujudnya. Jadi tampaknya kita ya masih punya banyak saluran, cuma bagaimana apakah mau menggunakannya atau tidak gitu. Kalau kalau dulu saya mungkin waktu masih sebagai penghulu, sebagai kepala KUA mungkin apa ya nggak begitu populer cara yang saya gunakan itu ya. Ya misalnya lagi rapat dinas kemudian langsung menyampaikan kritik di depan kepala Kemenag gitu karena tidak setuju dengan apa kebijakannya misalnya kayak gitu itu kan nggak populer dan nggak familiar gitu ya. Jadi mungkin bisa menggunakan saluran-saluran atau media-media lain. Nah, itu mungkin buat Kang Mudori, itu memang jadi kegelisahan banyak orang, udah Hengki nih, terkait dengan ya realitas kondisi sosial masyarakat kita di Indonesia ini kan apa eh, lumayan setiap saat itu bikin resah gitu ya, selalu ada fenomena hal-hal yang membuat ini kenapa sih seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi memang itu jadi kegelisahan banyak orang termasuk kita semua. Terima kasih Fatma, lanjutkan. Terima kasih banyak Pak Kasubdit. Ya, silakan ditafsirkan Bapak Ibu bagaimana mekanisme kita, jalan apa yang paling efisien untuk kita tempuh. Semoga efektif dan berjalan. Nah, Bapak Ibu untuk selanjutnya kami berikan satu kesempatan lagi waktu kita 14.27 ya betul 14.27 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Mustaqim menjadi penanya terakhir. Silakan open mic. Oh, belum. Sebentar, kami jadikan co-host dulu. Oke, sudah bisa silakan open mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma dan juga Bapak Hengki yang menjadi narasumber luar biasa sekali siang ini. Izin bertanya Bapak, saya pernah membaca satu makalah yang tertulis dalam satu kitab turos bahwa kullu mahalin qadaru muslimun sakinun bihi alal imtina'i minal harabiyin fi zamanin minal azman yasiru daro islamin yajri alaihi ahkamuhu fidzalika zaman wa ma ba'dahu, bahwa setiap wilayah yang sudah diduduki oleh muslim pada suatu zaman maka wilayah itu sudah menjadi darussalam, maaf, bukan, kalau terminologi yang disampaikan oleh Bapak Hengki tadi darul Islam. Nah, di sini yang saya kemukakan darussalam. Sebagai konsekuensi karena wilayah itu sudah menjadi darussalam, maka berlakulah hukum-hukum Islam di sana seketika di zaman itu dan setelahnya. Nah, pertanyaan saya, hukum Islam yang mana yang kemudian hendak diberlakukan agar satu wilayah ini secara nation itu menjadi darussalam? Apakah harus legal formal berplatform negara Islam, lalu kemudian undang-undangnya juga berbasis Al-Quran hadis, atau hanya nilai-nilainya? Kenapa ini perlu saya tanyakan? Karena pemahaman tentang bentuk negara yang terkadang oleh sebagian pihak dipahami sebagai
negara tauhid itu belum meyakini bahwa Indonesia ini sesungguhnya sudah merupakan Darul Islam atau Darussalam itu sendiri, sehingga memicu mereka melakukan tindak ekstremisme, pengeboman, terorisme, dan lain sebagainya. Nah, untuk memberikan pemahaman akan hal ini sebagai mana yang Bapak Hengki ini elaborasi seperti apa, Bapak? Kemudian yang kedua tentang etika mengkritik kepada pemerintah. Kalau kita lihat pengkritik itu tampaknya tidak ada unsur nasihat yang istilahnya ba'dan nazar wa tamhis. Kalau kita cermati yang namanya mengkritik itu kan al-aktu fil asli taktibun nushi wal mulahadat. Kornya mengkritik itu adalah memberikan nasihat dan mengkomentari ba'dan nazar wa tamhis setelah ada pertimbangan ataupun ada namanya tamhis observasi. Tapi kebanyakan pengkritik ini belum mengobservasi, belum melakukan pertimbangan, sudah mengkritik ke pemerintah yang terkadang menurunkan wibawa pemerintah. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai penyuluh ini memberikan satu strategi kepada khalayak umum agar ketika mengkritik pemerintah itu tidak sampai demikian? Apakah ada rule-nya semacam kerangka formulasinya atau seperti apa, Bapak? Baik, demikian cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Saya dua langsung jawab ya, Mbak. pertanyaan. Silakan, monggo, silakan Iya, Mas ya. Iki. Ya, jadi kaidah yang tadi dikutip itu sangat populer ya di Indonesia, terutama ketika para ulama itu memfatwakan apakah Indonesia itu sebagai negara Islam atau bukan ya, atau istilahnya Darussalam ya kalau NU. Kalau Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah gitu. Dan salah satu alasannya tadi yang kitab ibarat yang dikutip oleh Pak Mustaqim, ya terutama di masa kolonial, apakah jadi itu fatwa-fatwa berkembang difatwakan oleh para ulama ketika kita dijajah oleh orang Belanda. Kita ini negara Darussalam atau bukan? Nah, salah satunya itu karena Indonesia kan dulu sebelum dijajah Belanda pernah menjadi kerajaan Islam, jadi negara yang pernah dikuasai atau dihuni oleh orang Islam, kemudian diambil oleh orang non-Muslim, maka wilayah itu sebetulnya masih tetap dikatakan sebagai Darussalam, dan itu memang sangat populer. Dan kemudian terkait apakah gimana nih cara sejauh mana syariat itu atau sebuah negara mengafirmasi syariat atau hukum Islam. Nah, ini ada dijelaskan ya kalau nanti Bapak Ibu bisa baca dalam bukunya Jasar Auda itu ada di pembahasan soal as-syar'iyah wa siyasah, jadi membedakan syariat dan syariah dengan siyasah. Kemudian membedakan antara ad-din dan al-madani. Nah, ini jadi istilah kunci yang penting di dalam pemikiran Jasir Audah. Kemudian juga muamalah dan ibadah. Jadi hal-hal yang muamalah dan yang ibadah. Jadi secara sederhana Bapak Ibu, dalam negara yang Islam itu seperti apa sih gitu? Negara yang Islami itu seperti apa? Nah, apakah semuanya harus formalitas Islam atau tidak? Dan yang penting kalau menurut Jasir Auda, tentu yang ideal adalah hal-hal yang sifatnya ibadah, yaitu harus dilakukan seperti itu. Jadi negara nggak bisa melakukan kontekstualisasi dalam masalah urusan sholat misalkan, atau dalam hukum-hukum pernikahan misalnya. Itu kan udah diadopsi sama negara. Jadi kalau itu dikatakan ibadah, hal-hal yang ibadah, ya jadi dia harus seperti itu. Nah, tetapi dalam ranah yang sifatnya muamalah itu bisa diambil titik temunya. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, ya kenapa banyak orang mengatakan Indonesia sebagai Darussalam ataupun dalam bahasa Muhammadiyah itu Darul Ahdi wa Syahadah, karena
sistem atau nilai-nilai Islam itu sudah terdapat di dalam perundang-undangan kita. Jadi jadi titik tekannya memang sebetulnya lebih kepada nilai untuk aturan-aturan bersama gitu ya. Nah, tetapi aturan-aturan yang sifatnya itu ranah privat, ya kayak pernikahan, haji, dan segala macam, tentu itu akan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama masing-masing. Makanya saya nggak ahli hukum perkawinan, tapi setahu saya ya hukum perkawinan yaitu ya diadopsi ya berdasarkan pandangan-pandangan fikih. Nah, sementara hukum-hukum bersama ya terkait hukum-hukum yang lain itu diadopsi bukan berdasarkan pandangan fikih ya kan, ya tetapi digodok berdasarkan parameter prinsip kemaslahatan bersama. Nah, apakah itu dikatakan tidak Islami? Ya bukan, itu dikatakan Islam. Kenapa? Menurut Jasa Roda, karena itu sesuai dengan al-mabadi asy-syariah. Nah, makanya dalam hal ini beliau itu mengacu juga salah pada Imam Al-Qarafi. Jadi ada salah seorang ulama yang terkenal di Mesir namanya Syihabuddin Al-Qarafi. Beliau menulis kitab Al-Furuq. Nah, kemudian saya lupa judul kitab, ada salah satu kitab beliau yang tipis dan itu sering dikutip. Beliau itu membedakan antara kodi dengan mufti. Jadi nanti kita ada pembahasan soal apakah syariat sistem politik yang dijalankan Rasul itu wajib kita ikuti atau enggak. Nah, menurut Jasa Rodah ya enggak kalau sisi politik yang wajib diikuti hanyalah ibadah-ibadah mahdoh. Sementara ibadah-ibadah yang non mahdoh yaitu harus dikontekstualisasikan. Contohnya apa? Nabi pernah memfatwakan man ahya ardon maitan fahiyalahu. Jadi orang yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu haknya dia. Nah, tapi hadis itu Bapak Ibu nggak bisa terapkan di Indonesia. Tiba-tiba masuk hutan karena nggak ada yang punya, ibu-ibu garap bikin rumah dan segala macam, jadi berkembang, dan kemudian diklaim ini jadi milik saya karena ada hadis, saya ngikutin hadis kayak gini. Enggak, penerapannya nggak kayak itu. Nabi Muhammad ngomong itu dalam konteks beliau sebagai kapasitas negara, kepala negara. Jadi cara mengamalkannya ya kita ngikutin aturan yang ada di negara sini. Nah, jadi melihat hadis juga seperti itu. Nah, Imam Al-Qarafi yang salah satu ulama awal yang menggunakan teori memisahkan ya antara kodi dengan mufti. Jadi mufti itu tugasnya adalah ikhbarun anillahi wa rasulihi. Jadi mufti itu saklek nggak apa-apa. Kenapa mufti saklek nggak apa-apa? Karena tugas dari seorang mufti, dia akan hanya menyampaikan secara letterlek apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mufti itu sifatnya mukbir, kalau menurut Imam Al-Qarafi. Jadi kalau ada MUI saklek, ya nggak masalah kalau menurut saya. Karena ya tugasnya mufti seperti itu. Karena kenapa? Karena fatwa di dalam Islam itu tidak ada konsekuensinya. Bapak Ibu mau ikutin fatwa MUI atau enggak, ya itu terserah. Jadi nggak ada konsekuensi kewajibannya. Nah, tetapi di sini Imam Al-Qarafi membedakan ada satu istilah lagi yang namanya qadi. Qadi itu ya orang yang menetapkan hukum, orang yang membuat hukum dan seterusnya. Nah, Imam Al-Qarafi memberi catatan qadi itu nggak boleh saklek. Jadi seorang qadi itu nggak boleh hanya merujuk pandangan fikih kemudian diterapkan, nggak bisa. Kemudian dia memutuskan hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, nggak bisa. Nah, patokan seorang qadi adalah maslahatul ammah. Jadi kemaslahatan. Nah, kenapa seperti itu kata Imam Al-Qarafi? Karena qadi itu dia bukan mukbir. Tapi dia adalah orang yang mengkreat hukum. Jadi bahkan Imam Al-Qarafi itu membahasakan ya qadi itu khalifatullah fil ard. Jadi dalam tanda kutip ya, Tuhan kecilnya di bumi itu ya qadi. Jadi fungsi dia itu sama kayak itu. Jadi Tuhan itu membuat hukum ya. Jadi hukum-hukum kita berasal dari Tuhan. Nah, qadi posisinya hampir sama kayak gitu. Dia boleh membuat hukum. Makanya tadi ada di Jasa Raudah itu ada bab tentang bolehnya apakah melibatkan rasionalitas dalam membuat hukum itu boleh apa enggak? Ya jawabannya boleh. Nah, ini yang ditolak sama kelompok ekstrim. Nah, kenapa? Karena qadi nggak bisa hanya membuat hukum tanpa
menggunakan parameter-parameter kemaslahatan umum gitu. Jadi dia nggak bisa menurut Imam Syafi'i kayak gini langsung diputuskan, nggak bisa. Makanya Imam Al-Qarafi mengatakan eh, al-i'timad alal mangkulat dolalun fitin. Jadi orang yang hanya berpatokan kepada teks keagamaan tanpa melakukan pertimbangan rasionalitas dan kemaslahatan, maka dia bisa menyesatkan. Ini salah satu kaidah yang sering dikutip sama Kiai Maruf Amin. Jadi saya waktu itu sering mentranskrip, kalau acara-acara mentranskrip pidatonya Kiai Maruf Amin. Jadi selalu kita itu paling selalu keluar, nanti cek aja deh, al-i'timad alal mangkulat dolalun fiddin. Itu kata-kata Imam Al-Qarafi yang sangat terkenal. Jadi karena ada pemisahan antara qadhi dengan mufti, maka dalam konteks hukum di Indonesia, sekalipun dia tidak, ya DPR bikin hukum itu kan nggak pakai hukum Islam ya, tapi dia pakai parameter-parameter kemaslahatan umum. Ya dalam konteks Indonesia kan yang membuat hukum salah satunya DPR ya, posisinya sama kayak qadhi. Jadi dia berpatokan kepada kemaslahatan umum tadi. Atau dalam bahasa Kunto Wijoyo dia mengistilahkan objektifikasi Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang universal ini supaya bisa dipahami oleh publik, maka dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh publik. Ya, jadi kita jangan pakai istilah hizbun nafas atau apa ya, karena orang non-muslim nggak paham, tapi harus pakai bahasa-bahasa universal. Nah, sistem hukum yang ada di Indonesia itu menggunakan bahasa-bahasa universal itu. Nah, makanya dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan ya Indonesia negara Islam. Ya, kenapa negara Islam ya? Karena substansi dari hukum pidananya itu sudah sama dengan hukum Islam. Dan dalam hukum yang sifatnya itu privat atau ahwalus syafsiyah, maka itu kita mengadopsi hukum Islam gitu. Jadi Indonesia kan seperti itu. Makanya kata Gus Dur, Indonesia negara yang bukan Islam, bukan sekuler. Nah, kenapa? Karena, dan itu yang benar menurut saya, karena kalau kita lihat Indonesia kan ya hukum-hukum privat kan diakomodir oleh negara. Sekarang ada undang-undang halal dan seterusnya dan sudah sangat Islami. Nah, sementara hukum-hukum yang terkait aturan bersama, terkait hukum pidana dan seterusnya itu menggunakan hukum kepatokan kemaslahatan bersama. Nah, meskipun nanti ada kritik, tapi kan hukum pidananya tidak pakai hudud. Nah, di sini para ulama terjadi perdebatan. Ada yang memaknai bahwasanya hudud itu harus dipahami secara kontekstual. Makanya di dalam hukum pidana itu ada istilah penerapan hudud itu kan harus berdasarkan hukum wadai. Jadi ada mani, ada syarat, ada sebabnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba hudud diterapkan gitu aja kalau negaranya nggak siap. Makanya Umar bin Khattab dalam melakukan dalam menghukumi itu nggak hanya kalau ada yang mencuri, itu nggak tiba-tiba langsung dipotong tangannya, tetapi dia melakukan analisis dulu, dia melakukan alternatif lain yang alternatifnya bisa jadi nggak ada di dalam Al-Quran. Nabi ketika ada orang berzina dia nggak langsung menghukumi, merajam dan seterusnya. Dan yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, ya ini pengalaman saya, dalam sejarah Islam itu kan yang kita temukan cuma kitab-kitab fikih. Ya ini perlu dielaborasi. Yang ada banyak sekarang itu kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih menurut saya itu adalah pandangan opini pribadi daripada imam. Bukan gambaran dari sistem hukum yang diterapkan oleh sebuah negara. Nah pertanyaannya, apakah kekhalifahan dari masa Nabi sampai masa khalifah itu menerapkan hukum Islam dalam arti hukum pidana atau enggak? Silakan aja nanti cek seberapa banyak para kekhalifahan itu menerapkan hukum pidana. Sehingga saya hadis-hadis tentang Nabi yang benar-benar mengerajam orang atau memotong tangan orang itu mungkin bisa hitungan jari dibanding hadis-hadis yang dimana Nabi itu memaafkan orang gitu. Dan itu apalagi di zaman kekhalifahan. Dan setahu saya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk formal ya itu baru belakangan. Salah satu yang bikin ide
aduh lupa lagi saya namanya, itu ulama belakangan, dan secara besar-besaran itu diadopsi sama Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani ketika menerapkan itu juga tidak merujuk pada serta-merta hukum-hukum Islam ya, tapi juga mengadopsi hukum-hukum yang lain yang dikodifikasi. Misalkan ada salah satu buku pajak yang sangat terkenal, Al-Kharaj, itu diduga ya rujukannya kitab perpajakan yang digunakan sama Khalifah itu juga banyak mengadopsi hukum-hukum Romawi dan seterusnya. Jadi kalau kita dalami, tidak sesederhana mencaplok hukum Islam diterapkan, enggak. Jadi banyak eh, persoalan-persoalan yang perlu diperintil satu persatu, dan menurut saya kalau ada yang mau studi itu bagus untuk melihat sejauh mana sih eh, peradaban-peradaban atau negara-negara kekhalifahan itu menerapkan hukum-hukum pidana atau hudud di dalam konteks pemerintahannya. Ya, setahu yang saya baca itu sangat sedikit sekali, bahkan di masa Nabi itu sangat terbatas riwayat-riwayat yang menunjukkan beliau betul-betul menerapkan hukum pidana secara saklek gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya etika yang Oh bisa iya, dilakukan oleh warga negara dalam mengkritik pemerintah secara kritik membangun. iya. Ya, itu juga masalah ya. Jadi istilah kritik itu kan sekarang juga mengalami degradasi ya. Seakan-akan kalau kita ngomongin buruk pemerintah itu udah dianggap kritik. Padahal saya setuju tadi, kritik itu yang memang harus dilakukan penelaahan, kemudian melakukan tinjauan, dan itu yang dilakukan oleh imam-imam para ulama terdahulu ya. Jadi tidak serta-merta hanya ngomong. Jadi kritik dengan tidak suka itu beda ya. Jadi kritik itu harus dilakukan dengan kajian, pertimbangan, ketahuan gitu ya, tertahuan terhadap masalahnya. Jangan kita masalahnya nggak tahu, tiba-tiba kita ngomong. Nah itu ya bermasalah juga, itu tidak suka. Nama jadi tidak suka dengan kritik itu beda. Saya sepakat ya, kritik itu ya harus dilakukan dengan kajian yang sangat dalam, kajian yang sangat meresap, ya, dan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat kuat. Dan bahkan dalam beberapa konteks ya kadang-kadang ya di negara-negara otoriter itu kan biasanya literasi sastranya berkembang ya, literasi sastranya berkembang. Kenapa sastranya berkembang? Karena untuk mengkritik dengan cara yang verbatim yang sangat gamblang itu nggak bisa gitu. Nah, sehingga mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu fiksi. Makanya di masa Orde Baru, Orde Lama itu kan karya-karya sastranya berkembang, dan kebanyakan ya diksi-diksinya ya ada mengkritik pemerintah juga. Kalau di Mesir, saya lupa, ada salah satu penyair yang sangat terkenal dan beliau tunanetra dan sangat terkenal. Mungkin nanti Kodori tahu namanya. Itu dia itu kalau diundang baca puisi itu Husni Mubarak tuh bisa nangis gitu, karena kata-kata dia sangat tajam gitu, sangat tajam, sangat menyentuh, tapi orang nggak sadar kalau dia itu sedang mengkritik pemerintah. Nah, dulu di Indonesia juga terjadi seperti itu. Jadi banyak, eh, nanti Kang Deddy bisa cerita tuh. Jadi penyair-penyair yang diundang di Taman Ismail Marzuki, di mana di situ ada politisi, ada pejabat. Jadi pejabat sama politisi nongkrong bersama masyarakat, dan si penyairnya menyampaikan puisi-puisi yang kritik terhadap pemerintah, tentu dengan bahasa puitis ya, itu kan beda ya. Jadi eh, kalau itu dilakukan, maka menurut saya juga pemerintah juga pasti akan melakukan introspeksi kalau memang argumentasinya kuat dan caranya juga baik. Tentu baik atau enggak lagi-lagi subjektif gitu ya. Itu Mbak Fatma dari saya. Baik, terima kasih banyak, sangat komprehensif dan juga ini adalah sesi terakhir kita. Silakan bisa closing statement sekaligus Pak Hengki dan nanti akan selanjutnya closing dari Pak Kasubdit. Monggo.
Ya, closing statement-nya mungkin ya apa yang sudah dirancang oleh para founding father terkait bagaimana sistem negara, kemudian sistem-sistemnya itu adalah sistem yang paling enggak maslahat dalam konteks berpikir orang Indonesia gitu, berpikir seorang ulama. Jadi tidak ada sistem manusia yang sempurna di dunia, tapi ini paling enggak bagian dari ijma ya, bagian dari kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh mayoritas ulama. Ya tentu ada ulama-ulama yang nggak setuju, ya tetapi ya itu tidak banyak, maksudnya tidak menjadi pandangan umum ya. Pandangan umumnya sudah setuju dan menjaga kesepakatan itu kan juga bagian dari syariat ya. Apa namanya eh, seorang muslim apa hadisnya saya lupa. Jadi al muslimuna ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu kan terikat kepada kesepakatan yang sudah mereka bikin. Jadi ketika negara kita ini dibuat dengan negara kesepakatan atau Darul Ahdi atau kata Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah, maka tugas kita sebagai muslim itu adalah menjaga kesepakatan itu, menjaga kesepakatan itu. Kalau meskipun kita tidak suka, dan ini Bung Karno udah jelasin dari awal, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang pengen mengintrodusir hukum Islam ke dalam hukum negara, maka gunakanlah saluran-saluran yang sudah ada. Saluran yang sudah ada itu ada apa? DPR. Ya berarti pilihlah pimpinan anggota-anggota DPR yang memang ngerti Islam, sehingga ketika dia duduk di anggota DPR, maka dia bisa merumuskan hukuman-hukuman yang sesuai dengan hukum Islam, gitu. Itu saluran-saluran itu dimanfaatkan. Kalau misalkan nanti pada akhirnya hudud diterapkan tapi atas dasar kesepakatan bersama ya juga nggak ada masalah gitu. Dengan catatan ya semuanya harus sepakat. Makanya penerapan hukum pidana itu kan ada mani, syarat dan sebabnya. Jadi nggak bisa diterapkan begitu saja dan tugas kita lah selanjutnya untuk menjaga kesepakatan itu, menjaga sistem hukum yang sudah ada supaya tercipta kemaslahatan bersama. Kita sangat beruntung di sini hidup di Indonesia, banyak masalah tetapi penyelesaian masalahnya juga banyak. Jadi kalau orang-orang di banyak tempat masalah itu hebatnya nggak langsung ngadu ke negara kan ya, ada ormas, ada bantuan dan seterusnya. Bahkan dalam konteks bencana alam kemarin yang menurut saya sumbangsih dari kontribusi dari civil society yaitu sangat luar biasa. Bayangkan kalau civil society-nya nggak kuat, hanya bertumpu pada negara ya bisa jadi negara kita sudah hancur. Makanya untuk memperkuat saluran kritik itu, maka gimana civil society atau kelompok tengah ini juga harus dipertahankan. Yang kita khawatirkan nanti adalah ketika civil society-nya, organisasi-organisasi Islamnya, misalkan kayak NU, Muhammadiyah, dan seterusnya, ini sudah menjadi negara semua. Jadi posisinya udah setara sama negara, sehingga dia sudah menjaga jarak dengan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi mungkin Bapak Ibu ya kalau ada tidak bisa melakukan kritik di internal Kementerian Agama ya salah satu opsinya adalah ya berteman dengan NGO, dengan ormas dan sampaikan kritik-kritik itu ke mereka dan biar mereka yang menyampaikan. Karena kalau Hudori tadi disuruh nulis di Kompas, kalau tunjangan THR nggak turun ya pusing juga kan ya Dor. Jadi ya mungkin manfaatkanlah teman-teman yang ada di civil society untuk menyampaikan saluran kritik. Ya harapannya civil society-nya juga tetap bertahan di garis tengah gitu. Tidak tergiur pada jabatan dan seterusnya. Bukan berarti tidak mulia menjadi pejabat, tidak. Saya tidak mengatakan itu, tapi ketika semuanya di atas, nanti kan nggak ada kelompok tengahnya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih Kang Deddy, Fatma, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Hengki atas closing yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, terakhir yaitu closing dari Bapak Kasubdit, Pak Dedi Slamet Riyadi, kami persilahkan. Eh, Terima kasih Hengki, terima kasih Bunda Hengki, Menir, terima kasih juga Fatma.
Ini menarik banget karena ada banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari paparan udah Hengki ini, termasuk juga bagaimana kemudian apa eh, wacana-wacana yang disampaikan oleh Yasir Auda ini kemudian diperhadapkan dengan kondisi sosial masyarakat kita saat ini gitu ya. Ditambah lagi dengan kondisi kita kondisi kami ya sebagai aparatur sipil negara gitu. Kemudian bagaimana konsep sauroh dan seterusnya gitu. Itu dibicarakan di sini. Jadi ini sangat sangat bergizi. Saya pikir ini ngabuburit yang lumayan penuh gizi gitu ya. Dan eh, dari saya sangat mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada kawan-kawan juga ya, jangan kemudian jangan kemudian misalnya belum menemukan saluran atau media untuk jalur untuk kritik karena misalnya mau ke anggota dewan kok gini anggota dewannya, mau ke pimpinan juga kok gini juga pimpinanku kayak gini misalnya. Tapi ya jangan jangan terus kemudian berhenti, setidaknya kemudian bisa dituliskan dalam buku, dalam opini, dalam Kompasiana, atau misalnya juga dalam catatan harian kalau misalnya juga nggak dipublikasikan gitu ya. Tapi saya pikir nggak, kalau misalnya kritik sampai mengecam jangan di media sosial juga gitu. Nah, tapi jangan jangan berhenti untuk terus berpikir kritis gitu ya, untuk terus berpikir kritis. Jangan sampai kemudian ketika ada hal-hal yang nggak eh, hal-hal yang nggak kita sukai atau misalnya ini nggak bener nih terus kita diem aja gitu dan oh nggak apa-apalah yang penting kan saya masih bisa makan kayak gitu, jangan sampai seperti itu Kak, karena ya akhirnya akan menjadi fatalis gitu ya, dan em, kita akan membiarkan sesuatu yang buruk dan jahat kemudian terus berjalan di hadapan kita gitu. Nah, itu saran yang sangat baik tadi disampaikan. Kita kita menggunakan sarana civil society, ya misalnya ya saya sendiri misalnya kan mengkritik kebijakan dan standing point Kementerian Agama misalnya kan, dalam beberapa kebijakannya ya saya akhirnya kan mendekati dan mendorong civil society kayak misalnya koalisi advokasi kebebasan beragama dan keyakinan gitu kan, kita mendorongnya gitu terus agar mereka juga apa eh, terus menyuarakan kritik yang sama, terus unit-unit lembaga kementerian yang lain juga kita terus mencoba untuk memberikan perspektif, misalnya kayak misalnya kemarin saya jadi pembicara di Mabes Polri ya, di unit Intelkam. Ya kita menyampaikan perspektif tentang bagaimana polisi seharusnya ketika berhadapan atau menghadapi konflik keagamaan. Pak polisi itu mestinya gini 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 tuh. Oh gitu katanya kan ya gitu. Jadi ya kita gunakan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk terus membuat Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Terima kasih Fatma, terima kasih Bang Naif, terima kasih semuanya. Khususan udah Hengki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Pak Dedi Slamet Riyadi. Terima kasih kepada narasumber Bapak Hengki Ferdiansyah. Semoga forum kali ini mengobati keresahan kita semua sebagai ASN dan UMBI. Beberapa pertanyaan yang menggelisahkan itu terjawab dalam forum. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam kolom komentar dan Bapak Ibu yang belum puas pada forum hari ini, kita akan melanjutkan lagi forum kedua minggu depan dengan narasumber yang sama live dari Belanda. Jadi jangan lewatkan untuk minggu depan mengikuti webinar The Park edisi ke-64. Nah, untuk sertifikat, jadi
link pertama itu ada kesalahan penulisan tanggal, mohon maaf sekali dan sudah kami perbarui dalam link terbaru edisi revisi, link revisi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengakses pada kolom komentar. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasubdit, narasumber, seluruh tim penyelenggara Depak dan juga tim Bina Paham Keagamaan Islam. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mendokumentasikan bagi yang Silakan Pak Naif. untuk menyalakan layar monitornya atau kameranya silakan. Ada 5 slide, izin 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi wilayah timur. Selamat menanti buka puasa. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Kasubdit, Mas Hengki. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih udah Hengki, Mbak Waalaikumsalam. Fatma, Kak Naif, Sama-sama, Kak Mbak Sudin. Di.